Nabi itu bergeraknya dengan kolbu, karena kolbu itu langsung di-guidance oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pakai ini itu masih banyak. Kebanyakan kita sekarang pakai ini doang. Nabi mengatakan istafti kolbak, tanya kolbumu. Lihat, nanya ke kolbu bukan nanti ada dia berbicara dengan suara wahai Ar-Razi. Nggak begitu Pak. Lihat dia berbicara, bagaimana bicaranya jiwa? Jiwa akan gelisah, berarti dia nggak nyaman. Nah itu namanya, mintalah fatwa ke dalam jiwamu. Kalau dia gelisah, berarti ada yang nggak beres. Tanya ke kolbu, was-was. Oh berarti ada yang nggak beres lagi. Kira-kira begitu, berdialog dengan diri. Bapak kalau jago gitu jadi waliullah Pak, bener. Serius, saya bukan main-main. Ini ilmu kewalian yang diturunkan Nabi ke sahabat. Tafakkur, mencari di balik yang difikirkan, di balik yang kita lihat. Maka tafakkur ini, kalau fakkaro itu sebenarnya mengajarkan cara berpikir, tapi tafakkur mencoba mencari makna dari sesuatu, itu tafakkur. Ini sebenarnya apa ini? Gitu. Itu tafakkur. Namun tafakkur itu kepada objek alam. Jadi tafakkur itu melihat alam. Itu tafakkur. Ada satu lagi temannya tadabbur. Tadabbur itu kepada dalil Quran. Jadi dalil Quran ditadabburi, jangan dibalik. Itu keliru tuh. Ya, jangan kebalik-balik, jangan munqalib, jangan maqlub. Afala yatadabbaruna al-Quran. Jelas di Quran bahwa tadabbur pasangannya Quran. Kalau tafakkur fi khalqis samawati wal ard, mengenai penciptaan langit dan bumi. Quran itu ngomongin langit bumi juga, tapi jika dibolak-balik itu beda. Ini mohon maaf kepada orang yang selama ini menganggap terjemahan Quran itu Quran. Hei, sadar. Quran itu satu hurufnya bisa dimaknai. Maka terjemahan yang antum baca dari terjemahan Kementerian Agama kah? Atau terjemahan dari siapa? Itu baru satu makna daripada ayat. Jadi jangan kemudian kalau udah baca terjemahan, udah ngerti Quran, belum. Kalau begitu, kenapa Nabi mengatakan baca kulhu sama dengan sepertiga Quran? Itu kenapa Pak? Kita kalau ulik-ulik terus kalimat kulhu Allahu ahad, kulhu Allahu ahad, nggak ada habisnya. Setahun kita ngaji kulhu Allahu ahad nggak selesai Pak. Sampai mati nggak selesai itu kulhu Allahu ahad. Ngaji huwa Allah ahad, nggak selesai. Saya jamin, huwa aja udah lama tuh. Tahu dia. Bagaimana dia, siapa dia, apa sifat dia, apa yang mustahil bagi dia. Allah, alif lam lam ha. Kok bisa disebut begitu? Dalam bahasa lama Allah juga. Makanya beberapa aliran, kalian jangan sebut-sebut nama Tuhan kalian Allah. Allah itu bahasa kami. Lah bukan begitu. Gak ngerti sejarah bahasa dia berarti. Ini bahasa Semit namanya. Quran itu bahasa Arab, bahasanya Yesus itu Suryaniyah dan Ibraniyah, dua dia, ngomong bahasanya dua. Bahkan disebutkan juga bahasa ketiga Aramiyah. Bahasa Aram itu cuma dipakai sekarang 3 kampung di Syam, di Suriah. 3 kampung doang, itu bahasa tua itu. Sayyidina Adam itu berbicara pakai bahasa apa? Suryaniyah. Itu bahasa paling tua di alam semesta. Itu bahasa paling tua tuh, Suryaniyah. Tapi sebelum itu kan sudah ada iblis. Pakai bahasa apa iblis? Bingung kan? Ya. Itu mereka nyebut
Dia Allah itu Allah Pak dari dulu. Tapi dengan dialek yang beda. Elohim. Maka kita kalau doa Allahumma, benar gak? Allahumma bahasa sono Pak. Bahasa Ibrani, Aramaik, Suri, mereka ngomong begitu. Kalau kita dengar cerita kepergian Yesus, apa kata Yesus? El lima sabaktani, Nabi Isa. El itu Allah, Allah gitu. Elohim sama, sumbernya sama kok. Jadi nggak usah sok-sok maling merasa ini nama tuh. Emang namanya begitu. Huwa, Yahweh, sama dia itu. Kalau bahasa kita beliau, pangeran. Orang Sunda nyebut Tuhan pangeran bukan? Gusti Allah, Gusti Allah. Jadi orang nyebut Allah itu gak salah Pak sebenarnya, dialek dia aja yang begitu. Di kampung saya nyebut Tuan Allah. Datang saya ke orang Jawa nyebutnya Gusti Allah. Bisa. Udah sama gak? Huwa, dia. Itu dalam bahasa China, bahasa Prancis itu mirip, pakai D. Kalau kita terjemahkan dia gitu. Apa salah baca? Silakan dibenerin sendiri itu yang ngerti bahasa Prancis. Bahasa Tiongkok ya, bahasa Cina, Mandarin. Jadi teks yang kita baca, lalu ada terjemahannya, itu baru satu makna. Kalau terus didalami, wajar kalau kulhu itu sepertiga Al-Quran. Jadi rumus-rumus begitu ada dalam Quran. Baca ini sama seperti Al-Quran. Baca ini sama dengan Quran semua. Tapi nggak ada kan hadisnya? Baca satu surat sama dengan membaca semua Quran. Baca satu ayat sama dengan baca satu Quran. Nggak ada kan? Tapi oleh orang yang mengerti ilmu kulhu tadi, mereka tahu surat apa itu, ayat apa itu. Nggak boleh saya sebut Pak. Ya, ntar nggak mau baca Quran lagi. Ntar baca yang satu ayat itu aja lah. Salah paham, maksudnya bukan begitu. Kedalaman satu ayat itu adalah kedalaman Al-Quran dari awal sampai akhirnya gitu. Itulah maksud dari seorang imam ahli sholawat namanya Sidi Ahmad Tijani. Ini sering dinukil, dipelintir oleh kelompok anti sufi. Sidi Ahmad Tijani itu pernah berkalam, sholawat Al-Fatih lebih afdol dari Quran dibaca 6 kali khatam. Dibulilah, disesatkanlah kalam beliau ini. Padahal maksud beliau bukan begitu. Orang kalau baca Quran, hatinya nggak berkoneksi kepada Allah, kepada Quran. Dia baca Quran 6 kali, terus dibandingkan dengan satu sholawat, tapi dia merasakan keagungan yang disolawati. Maka lebih afdol ini 6 kali. Itu maksud beliau begitu, bukan berarti sholawat Al-Fatih lebih tinggi dari Al-Quran. Itu sholawat Al-Fatih namanya Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Itu sholawat ajib. Sholawat itu menyebut Nabi itu Al-Fatih. Nanti di akhirat semuanya, semua umat, semua nabi itu sedang menunggu syafaat. Akhir nyari Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya nggak bisa bantu kalian. Malah karena akulah kalian terusir dari surga. Tawaduknya Nabi Adam. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, lah kalian datang kepadaku. Aku dulu nggak sabar mendoakan kehancuran umatku sendiri. Datanglah ke Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ah, kalian datang kepadaku. Aku punya kesalahan 3. Pernah bohong. Tapi bohongnya Nabi Ibrahim dosa nggak? Enggak. Beliau cuma merasa salah adab. Tapi itu nggak dosa. Malah wajib beliau begitu. Bohongnya itu wajib gitu. Kita tiap hari bohong ya. Tiap hari kita bohong Pak. Datangi Musa. Musa bilang, dulu saya pernah mukul orang, dibunuh, saya gak dikisos. Padahal umatku jika membunuh seseorang dikisos.
Datangnya Nabi Isa nggak ngomong apa-apa, datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, hatta Ibrahim, dia butuh syafaatku. Akulah Al-Fatih, akulah sang pembuka. Maka sholawat itu kunci syafaat nanti di padang mahsyar. Itu maksud beliau, tapi disalahpahami orang. Karena teksnya kadang-kadang jatuh ke tangan orang yang tidak faham perkalian-perkalian di bab yang kita sebut tafakkur ini, tafakkur dan tadabbur. Ya, jadi perkalian rahasianya itu ada pada bab tafakkur. Ya. Beliau Imam Muhammad bin Abi Bakar Razi yang wafat 660 Hijriah menyebutkan dua ayat. Ya, ayat itu kita sudah biasa dengar. Surat banyak ini ya. Ini ada di surah Ar-Ra'd ya. Surah Ar-Ra'd ayat 3. Ayatil liqaumi yatafakkarun, di ujungnya. Sesungguhnya pada demikian itu ayat adalah ayat. Apa arti ayat? Tanda. Ada sinyal. Ayat ya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda. Berarti tanda tentang Allah itu banyak. Tapi siapa yang mampu menangkap? Hanya satu golongan. Qaumi yatafakkarun, kaum yang berfikir. Kaum yang berfikir. Di ayat berikutnya, ayat keempat, surat Al-Imran 191, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakkur mengenai penciptaan langit dan bumi. Nggak usah lihat langit bumi yang di atas. Langit bumi itu kita. Tentang cerita kita itu. Matahari jam sekian terbenam, jam sekian terbit. Musim bulan apa hujan gitu. Itu bisa nggak membaca itu? Dulu ada orang bisa membaca itu, muncullah namanya dalam bahasa Jawa misalnya weton. Itu hasil membaca itu sekian tahun. Jadi aslinya itu bisa diilmiahkan. Cuma belakangan dipercaya, padahal itu cuma kebiasaannya, kira-kira begitu. Bukan untuk dipercaya, untuk jadi panduan. Karena belum ada alat secanggih sekarang ramalan cuaca, misalnya. Belum ada, kalau orang Jepang itu kalau mau kerja atau mau nikah, dia ngetes darah, Pak. Cek darahnya dia sama pasangannya apa. Atau dia mau kerja, ini karakternya apa nih yang cocok dengan darahnya. Itu mereka sudah sampai ke sana. Kalau di kita dibilang syirik, padahal di sana dipelajari dan ilmiah. Itu ilmiah, ya. Sangat-sangat ilmiah. Kita kan senangnya yang bau-baunya barat, bau-baunya Cina, Feng Shui. Feng Shui itu lebih khurafat seharusnya daripada weton, apalagi kalau Jawa tuh. Primbon. Jadi kalau orangnya benar, cara bacaannya nggak bakal syirik, malah tambah wise dia membaca alam. Kok orang-orang dulu itu betul-betul melihat. Jadi ada dulu nenek-nenek kita tuh nggak perlu pakai jam, dia cuma ngelihat bulan. Oh, jam sekian nih. Ngelihat matahari. Makanya nenek-nenek kita dulu nggak perlu pakai kacamata, Pak. Kita sekarang udah rabun-rabun karena mereka memanjakan matanya ngelihat gunung, ngelihat tanpa radiasi. Kalau kita udah kena radiasi handphone, Pak. Saya pernah pakai kacamata, Pak. Alhamdulillah hilang waktu ngajar di Istiqlal. Nggak balik-balik, ya udah saya pikir, udahlah mungkin ini akhir aku pakai kacamata. Nggak pakai lagi sampai sekarang. Tapi kita barengi. Nyetir, ngeliat yang jauh, baca, ngeliat yang dekat. Begitulah terus. Terus sesekali diistirahatkan. Kita sadar tapi mata dipejam, zikir. Wah, itu energinya dahsyat sekali. Maka dalam sebuah riwayat, ya, riwayat ini dinukil oleh Imam Al-Faqihani, tapi sebenarnya ini kalam daripada Imam Sari Sakti. Sari Sakti ini Imam Salafus Saleh, hidup di abad ke-3 Hijriah, guru dari Imam Junaid. Apa kata beliau? Cuma beberapa ulama mengatakan ini hadis. Yang benar ini bukan hadis, ya. Tafakkur sa'ah
khairum min ibadati sana. Berdasarkan ayat tadi, kata Imam Syarif Sakti, bertafakkur sesaat saja itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun atau ibadah setahun tapi nggak ada tafakkur, nunggak tapi nggak ada tafakkurnya. Dan ini terbukti, orang nanti banyak yang soleh secara fisik, tapi dia nggak ada kecerdasan spiritualnya, nggak ada. Akhirnya emosi, beda sama dia kata-katain neraka. Nah, ini udah mulai muncul nih. Maka saya kasih tahu Pak dari sekarang, musuh kita nanti bajunya sama kayak kita, sama-sama pakai kopiah. Untung lagi nggak pakai kopiah ya. Ya maksudnya sama-sama baju orang sholat lah, sama pakai baju koko, pakai sarung, pakai gamis, sama-sama berjenggot ntar. Nanti sama Pak, bedanya mereka khawarij. Ciri-ciri khawarij berontak. Berontak itu mungkin bukan berontak negara, tapi sekarang mulai menggugat dasar negara, tuh gawat kan? Mulai mengatakan Pancasila syirik. Berarti dia nggak ngerti Pancasila kan Pak? Pancasila syirik, coba ayat Pancasila pertama apa kalimatnya? Ketuhanan Maha Esa. Di mana syiriknya, bro? Jadi dia cuma dengar dari seseorang di luar sana, tidak mempunyai falsafah selain Quran. Loh, Quran itu terlalu banyak, maka harus disarikan terjemahan dari kulhu, jadilah sila pertama, kan gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, syirik di mana? Ya nggak paham. Dulu kan saya kemakan itu Pak. Saya sempat kemakan secara teologis dan ideologis, kemak dulu. Alhamdulillah Allah selamatkan. Ya. Maka sekarang kita gregetan kalau ada orang yang kok mengulangi kesalahan kita yang lama gitu. Orang kalau berpikirnya benar, maka ibadahnya walaupun sedikit itu lebih berefek daripada orang yang berpikir sedikit ibadahnya banyak. Nanti dia ngerasa sok suci dengan ibadah dia. Ya. Apa kata beliau? Fikroh pemikiran itu ada 5. Nah, 1, fikru fi ayatillah, berfikir terhadap ayat-ayat Allah, pola-pola yang Allah sudah ciptakan di dunia. Polanya berulang lagi Pak, berulang kayak orang tawaf, berulang aja tuh, gak akan jauh beda. Ya, yatawalladu minhul ma'rifah, maka ini akan menumbuhkan ma'rifah, knowledge, pengetahuan. Jadi orang-orang yang mengerti kearifan lokal, dia tidak akan membuang yang disebut tadi weton, apa tadi? Tapi yang nggak ngerti bilang syirik gitu, karena nggak ngerti. Padahal itu yang bikin ulama tuh, yang bikin ulama itu Pak. Yang bukan ulama tuh zodiak namanya, tapi prinsipnya nggak jauh beda. Zodiak tahu ya? Zodiak itu udah jauh lah ya, udah jauh dia. Itu pertama. Jadi memikirkan pola-pola yang Allah sudah ciptakan di alam. Pola itu akan berulang ya. Yang kedua, wa fikru fi ni'amillahi wa minhu yatawallad minhul mahabbah. Memikirkan besar nilainya nikmat Allah Ta'ala, maka akan muncul dari fikir kepada nikmat, apa itu? Al-mahabbah, rasa cinta. Orang kalau udah cinta, dia mau berkorban. Kenapa kita nih kurang berkorban? Karena kita nggak sampai memikirkan nikmat Allah. Jadi suami istri kalau tengkar mulu, coba ingat-ingat kebaikan pasangannya. Nanti cinta muncul lagi tuh. Coba aja Pak, rasain sendiri ntar. Yang lagi cekcok, ingat-ingat kebaikannya. Tapi kalau udah benci sih, apa aja buruk jadinya. Ya, pasangan ngorok aja jadi masalah. Pasangan senyum. Fikru fi wa'dillahi wa thawabih yatawallad minhu rughbah.
Tafakkur terhadap janji Allah. Janji apa nih? Janji reward, pahala-pahala, kebaikan-kebaikan, akan memunculkan rohbah, semangat beramal. Maka dianjurkan kita membaca hadis-hadis mengenai keutamaan-keutamaan mengamalkan suatu. Baca ini dapat pahala ini, itu dianjurkan. Atau kita dengar testimoni. Jadi ini bahasa lainnya testimoni. Testimoni mengamalkan itu muncul semangat nanti. Ya. Wa fikru fi, sebaliknya memikirkan resiko akibat melakukan sesuatu. Dari sisi Allah pasti ya. Kita lihat kalau kita buat ini pasti begini. Beberapa waktu lalu kita ketemu dengan salah satu praktisi kayak magic atau apa gitu ya. Ternyata dia bukan orang musyrik, Pak. Dia cuma gaya aja kayak orang-orang kepercayaan. Kalau ngobrol sama dia ternyata ngomong Quran, hadis, Quran, Allah, tauhid, itu aja. Pantas dia kebal kayak Nabi Ibrahim. Ketemu sama dia, terus dia cerita kepada kami. Saya itu pernah, kalau Allah bilang, kamu jangan lakukan ini. Saya itu penasaran, emang kalau kita lakukan akibatnya apa? Dia lakuin, Pak. Dia lakukan yang Allah larang di Quran itu, apa yang terjadi? Oh, rizkiku jadi seret gitu. Penyakitku jadi banyak. Maka dia berhenti juga penyakitnya, rezekinya lancar lagi. Nah, itu namanya testimoni. Ya. Nah, kita perlu mendengarkan orang-orang berbicara ini, ya, supaya apa? Muncul rahbah, rasa waspada, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa tuh? Udah 4 ya. Yang kelima, insani fi janbillah yatawalladu minhul haya wan nadamah. Ya. Memikirkan, mirip seperti yang dikatakan tadi. Sikap berlebihannya seseorang di sisi Allah, ya, akan membuatkan kita ada rasa malu, ya. Jadi orang-orang yang mengenal, tidak membawakan dirinya dipandang oleh Allah, ya. Kita kalau nggak merasa kita dilihat Allah, nggak muncul rasa malu. Jadi malu ini kapan muncul? Kalau kita merasa diperhatikan. Pernah nggak diperhatikan dulu oleh guru di sekolah? Malu nggak kemudian bertindak yang aneh-aneh? Nah, kira-kira begitu. Sekarang karyawan, pegawai dilihat pakai CCTV, malu nggak mereka melakukan hal-hal yang di luar tugasnya? Pasti malu. Ya. Wa alam, ini bagian akhir. Ya. Anna tafakkura qa'idul lil insan ila al khair wa daliluhu idza kana tafakkuran sahihan maqsudan bihi al firar min al khalqi ila al haqq wa taftish an aqrabi turukil wusul Allah azza wajal. Tafakkur itu adalah guide-nya manusia. Jadi yang bimbing kita itu tafakkur kita, yang kemudian mengguide kita kepada yang baik. Bahkan membawa manusia dari euforia bermakhluk, asik dengan makhluk, kemudian kita diangkat kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sebelum diresmikan sebagai Rasul, beliau kan udah Nabi. Apa amalan beliau? Beliau sering merenung, kemudian beliau pergi ke Gua Hira, tahannus. Tahannus itu salah satu programnya tafakkur. 2, tafakkur tadabbur, tafakkur tadabbur. Beliau tafakkur. Maka Nabi itu di saking kerasnya, meskipun kerasnya arus kemusyrikan, orang tuh nyembah berhala. Tapi Nabi terbawa nggak? Ini saya kasih tahu. Salah satu karakter orang yang tafakkur, dia tidak termakan oleh mainstream. Dia sendiri itu sudah cukup. Dia nggak perlu kata orang, dia nggak perlu menurut orang. Ini bukan orang kebablasan, terlalu kepedean, bukan. Dia sangat mengerti pola-pola Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim karena tafakkurnya kuat, Allah sebut beliau ummah, satu umat. Jadi Nabi Ibrahim itu kualitasnya sama dengan satu umat. Wajar Allah kasih beliau hadiah. Anaknya itu udah tua, beliau punya anak. Anaknya pertama siapa? Nabi Ismail, Nabi. Ishak, Nabi.
Bahkan ada anak-anaknya lain ya, Madian apa, sampai 6 dari jalur Siti Qonturah. Jadi anak beliau dari Siti Qonturah itu 6 atau 4, itu banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar ya, itu sebenarnya mengurangi. Tapi belakangan ini berkat dia akan melihat mendengarkan sesuatu. Ini masalahnya abu-abu. Ada masalahnya abu-abu itu? Katanya gitu. Jadi kalau ada, dan nanya siapa yang abu-abu itu? Karena hati itu nanya satu benar saja. Yang abu-abu nanya siapa? Kepada siapa? Waduh, ini pertanyaan mau jadi wali nih. Wali murid. Nabi itu didatengin sahabat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang disebut kebaikan? Apa kata Nabi? Al-birru nafs watma'anna ilaihil qalb. Nabi kasih indikator, Nabi nggak kasih definisi. Jadi orang Arab itu bukan bangsa yang mendefinisikan masalah, tapi bangsa yang baca indikator-indikator. Maka Nabi itu kalau ada apa aja dikasih contoh. Semuanya contoh. Biar gampang. Kalau definisi cukup di kampus. Dulu belum ada kampus, Pak. Apa kata Nabi? Kebaikan itu, kebenaran itu sesuatu yang membuat jiwamu tidak bergejolak, hatimu tidak galau. Tapi kalau bikin kita bergejolak, emosional, nah itu kan berarti nggak itma'annat ilaihin nafs. Jiwanya nggak bener, karena gampang emosi. Orang bener itu nggak emosional, Pak. Orang bener nggak ada yang emosional, karena dia tahu dia bener, ngapain dia emosional? Orang yang emosional itu karena dia merasa kebenaran dia masih nanggung, terus mau direbut orang, mau dibatalin orang. Tapi orang yang tahu dia sudah benar, dia biasa aja, santai aja. Maka Nabi Muhammad SAW waktu sudah nyampe di Hudaybiyah, bentar lagi nyampe di Mekah, cuma 15 kilo lagi. Tahu-tahu ditahan, dibuat MOU 10 tahun lagi baru boleh masuk. Umar udah ngamuk-ngamuk. Nabi santai aja nggak? Nabi santai. Karena juga selesai, kira-kira begitu. Nabi itu bergeraknya dengan kolbu, karena kolbu itu langsung di-guidance oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pakai ini itu masih banyak. Kebanyakan kita sekarang pakai ini doang. Nabi mengatakan istafti kolbak, tanya kolbumu. Lihat, nanya ke kolbu bukan nanti ada dia berbicara dengan suara, wahai Ar-Razi. Nggak begitu, Pak. Lihat dia berbicara, bagaimana bicaranya jiwa? Jiwa akan gelisah, berarti dia nggak nyaman. Nah itu namanya, mintalah fatwa ke dalam jiwamu. Kalau dia gelisah, berarti ada yang nggak beres. Tanya ke kolbu, was-was. Oh berarti ada yang nggak beres lagi. Kira-kira begitu, berdialog dengan diri. Bapak kalau jago gitu, jadi waliullah, Pak, bener. Serius, saya bukan main-main. Ini ilmu kewalian yang diturunkan Nabi ke sahabat. Wali begitu ilmunya. Cuma kan kita nggak melatih itu, Pak, bener nggak? Saya nggak ngelatih itu, Bapak nggak ngelatih itu. Udah ustadznya udah nggak ngelatih, jamaahnya apa lagi? Akhirnya jamaahnya sama dengan ustadznya. Ustadznya emosi, jamaahnya emosi, ya lengkap sudah. Itu, Pak, ya. Gimana, Pak? Ada yang mau dibacain? Surat cinta bukan? Pas surat benci? Oke, fatal. Dari Madura. Assalamualaikum, saya Muhammad Rufi, Madura, Jawa Timur. Apakah ada makhluk Allah yang bergerak diam bersamaan selain Allah? Mohon jawaban ya. Itu pertanyaan harus dibenerin. Bergerak kok diem? Itu secara ilmu logika udah nggak masuk. Ya, harus dilurusin dulu. Dalam ilmu mantik ini kan gramatikal berpikir. Gerak itu sekaligus bisa diam nggak? Gerak, diam ya diam. Dah, jadi pertanyaannya dilurusin dulu deh. Ya. Yang kedua, Ustaz. Di tafsir Quran Allah
yang menyebut dirinya aku dan kami. Itu yang nanya siapa tuh? Everything ada Allah yang Aku, ada Allah yang kami gitu ya. Saya pernah baca perhatian itu bahasa Arab. Dalam hal apakah Allah menyebut dirinya aku dan kapan kami? Coba perhatiin ya. Ini ayat yang paling senang saya baca. Dari dulu, dari kecil saya suka baca ayat ini. Surat Thaha ayat 14. Malam tadi juga kayaknya saya baca ayat ini. Wahai Musa, kata Allah, La ilaha illa ana. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah. Innani, ya itu ada innani, itu ada ya pada situ. Sesungguhnya aku. Diulang lagi, ana Allah, akulah Allah. Jadi Allah itu kalau menyebut aku berarti ada keperkasaan di situ. Ada tauhid mutlak di situ. Sebenarnya yang boleh ngomong aku itu cuma Allah. Karena ana itu salah satu nama dari dia. Dulu Buya Hamka tuh nulis, sebenarnya kalau kamu mengatakan saya, aku, kamu sudah mencuri, kamu sudah memakai salah satu dari nama-nama Allah. Itu Buya Hamka tuh, Pak. Cakep juga Buya Hamka, emang dia sufi juga tuh. Karena ayahnya sufi, kakeknya sufi. Di akhir ayat dekat sama sufi-sufi. Meskipun beliau tokoh Muhammadiyah yang emang kita nggak dengar tasawuf, kecuali tasawuf modern ya, di kalangan Muhammadiyah. Itu ajib tuh ya, saya teringat masa kecil kita bacaannya buku-buku Buya Hamka. Kita datang ke jiran, ternyata orang-orang sana ya seumuran bapak, Pak, itu bacaannya buku-buku Buya Hamka. Jadi kalau membuka cerita dengan mereka lewat Buya Hamka. Bagaimana dengan kami? Nah, coba lihat kami. Kalau aku tadi keperkasaan, keesaan, mutlak. Ini baru sebagian yang kita buka, Pak ya. Ada banyak makna dalam aku itu. Kalau Allah mengatakan nahnu, kami, inna nahnu nazzalna az-zikra, ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Apa arti az-zikra? Peringatan artinya Quran. Wa inna, dan sungguhnya kami lagi lahu terhadap peringatan Quran itu lahafizun, ya, sungguh sebagai penjaga. Saya mau tanya, adakah di alam semesta ini sesuatu yang tidak ada nur Allah dalamnya? Adakah sesuatu yang terjadi di alam semesta tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Ada nggak? Berarti di sini ada peran Allah nggak? Walaupun zahirnya manusia yang buat. Di sini suara yang sampai kepada Bapak itu kan karena kita dekat, dalam hitungan detik, bahkan sebelum 1 detik udah nyampe. Tapi kalau jauh suaranya menggema baru nyampe kan di sana. Telat nyampenya. Kita kalau dengerin petir, yang nyampe duluan cahaya atau suaranya? Cahayanya, karena kecepatan cahaya beda dengan kecepatan gelombang suara. Beda, Pak. Allah Subhanahu wa taala ada nggak? Jadi siapa sebenarnya menyampaikan suara ini kepada Bapak? Itu bukan saya, Pak. Allah yang nyampein. Masuk nggak? Maka sama siapa yang nonton lewat YouTube, lewat Facebook, dimanapun berada, itu yang menyampaikan itu Allah, bukan si Facebook itu, bukan si YouTube itu. Allah yang nyampein. Lewat. Apabila Allah melibatkan perbuatannya, maka dia mengatakan kami. Paham? Kita ini, alam semesta ini perbuatan Allah. Apabila dia menyebut perbuatannya, dia sebut kami. Maka dia mengatakan keesaannya dalam perbuatannya, disebut tauhidul af'al. Tauhid dalam perbuatan. Terbersit sedikit saja, Pak. Bapak ini, antum ini berpikir apa yang dipikirkan? Ada pergerakan di alam semesta, 1 biji zarah saja, itu bukan campur tangan Allah, musyrik langsung. Gawat nggak? Paham ya? Nggak ada. Bukan berarti kita fatalis, enggak. Kita sedang ingin menguji tauhid kita. Kira-kira seperti itu, Pak.
Jadi keyakinan kepada Allah itu harus benar-benar bulat, sebulat-bulatnya Pak. Nggak boleh sumbing dikit, nggak boleh. Sumbing dikit syak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan kita ngaji ini memantapkan keyakinan itu. Yang keyakinan ini Bapak nggak dapat dengan sholat 1000 rakaat. Itu maksudnya tafakkur sesaat lebih afdol daripada ibadah 1000 tahun, ibadah setahun. Kenapa? Dengan mengaji begini, pola-pola berpikir yang mantap, yang sahih tercipta nggak dari tadi? Tambah yakin nggak beragama? Tambah yakin nggak beropini? Insya Allah ya. Tadi nggak kebayang jihad, pas kita colek pada siap jihad Pak. Tapi jihad yang benar. Jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab toharoh. Jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab tentang kisos. Jangan ngaji jihad dulu kalau belum belajar tentang akhlak, belajar tentang bab ikhlas. Nanti nggak jihad, malah ingin nunjukin, gini loh Islam yang bener. Allah nggak perlu digitu-gituin Pak. Agama Allah nggak perlu begitu. Betul ada ayat intan surullah yaskum. Jika engkau menolong Allah, Allah tolong kamu. Emang Allah butuh ditolong? Ini Allah lagi ngapain nih? Nguji kita. Kita GR kan nih? Intan suruh kalau bagi saya terjemahannya bukan itu. Jika engkau berkorban untuk Allah, itu yang benar terjemahannya, maka Allah akan membantumu. Udah banyak belum korban buat Allah? Belum ya? Belum. Gimana mau dibantu Allah kan? Gimana kolbunya belum bisa merasakan khusyuk? Gimana mau merasakan nikmat tahajud? Gimana mau bisa merasakan la ilaha illallah itu bergetar di kalbu? Gak bisa. Karena gak ada pengorbanan. Ini yang datang pagi ini sudah berkorban berarti. Mengorbankan rasa was-was. Enggak. Bagus itu Pak, sembelih itu rasa was-was. Orang yang gak mau keluar rumah, gak mau ngaji ke masjid, itu lebih rentan kena nanti. Karena ada was-was ini bahaya. Bapak udah dapat imunitas ini. Imunitas sosial. Was-wasnya terhilang. Karena was-was ini awal dari semua penyakit. Ini hemat kita ya. Gunting itu Pak, bakar rasa itu. Rasa was-was itu gimana cara bakarnya? Meskipun kita masih jaga jarak, tapi kita jangan sampai nggak hadir di masjid-masjid Allah ya. Di majelis-majelis kajian-kajian yang menghantarkan kita kepada Allah. Kajian kan banyak juga Pak. Nggak semua kajian menghantarkan, menyadarkan kita kepada Allah SWT. Saya memohon kepada Allah, semoga ta'lim-ta'lim saya, ta'lim-ta'lim yang Allah izinkan pada diri yang hina ini menghantarkan kesadaran saya dan kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.